Kesempatan kedua. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 71-75 Kompleks Inferioritas Wanson Dingley. Sifat sombongnya tidak akan berubah jika Wanson Dingley menjadi seperti ini. Meski dia menyimpan dendam, dia hanya berani memilih orang yang lembut. Jin Li adalah pelaku yang memerintahkan mereka untuk mematahkan kakinya, tapi Wanson Dingley tahu bahwa nyawanya masih di tangan sutradara Jin. Hanya karena Yana Dingley memeluk dirinya sendiri, dia punya kesempatan untuk mengatur napas. Bagaimana dia masih bisa mengingat balas dendam Jin Li? Jika dia memikirkan balas dendam, bukankah itu berarti mencari kematian? Perbedaan kekuatan terlalu besar. Wanson Dingley dapat menghitung defisit ini. Namun, kaki Wanson Dingley lumpuh. Dia tidak bisa menelan kemarahan ini apapun yang terjadi. Dia tidak berani membalas dendam pada CEO Jin. Apa yang harus dia lakukan? Tentu saja, dia harus menyalahkan Sania Dingley, pelaku utamanya. Dia adalah sumber dari segalanya. Dia secara tidak langsung menyebabkan penghinaan pada Wanson Dingley dengan balas dendam Jin Li. Sania Dingley juga memiliki semua aset di tangannya, dan Wanson Dingley tidak melupakan ini. Setelah ini, Wanson Dingley akhirnya mengerti bahwa selalu ada orang yang lebih baik darinya. Dia awalnya sombong dan percaya diri karena masih memegang Sania Dingley di tangannya. Dia punya banyak uang dan banyak wanita untuk diajak bermain. Meski ingin menyenangkan hati CEO Jin tetap harus mengeluarkan uang 200 juta untuk membeli Sania Dingley. Tapi sekarang Sania Dingley sudah di luar kendalinya dan telah menyebabkan begitu banyak masalah. Dia tidak hanya membuat orang lain kehilangan uangnya, dia bahkan membayar harga satu kakinya dan dipukuli seperti anjing oleh Jin Li. Ini semua karena dia tidak punya alat tawar-menawar dan tidak punya modal. Yang terpenting sekarang adalah menyingkirkan Sania Dingley dan mendapatkan lebih banyak uang. Status yang lebih tinggi. Bukankah Sania Dingley cantik? Lalu kirim dia untuk mendampingi sosok yang lebih berpengaruh. Cepat atau lambat, orang-orang itu tidak lagi berani menindasnya dan harus dengan sopan memanggilnya sebagai ketua Ding. Kaki yang patah telah merangsang Wanson Dingley. Inferioritas yang ekstrim akan menyebabkan kegilaan yang ekstrim. Wanson Dingley saat ini lebih tidak sabar dari sebelumnya untuk mendapatkan uang dan kekuasaan. Hanya dengan begitu tidak ada yang berani menertawakan kakinya. Mata Wanson Dingley memerah. Dia seperti iblis dari neraka. Pikirannya dirusak oleh segala macam pikiran serakah. Dia memeluk kakinya dan mengertakkan gigi sambil berteriak, inilah hutang Sania Dingley padaku. Saya ingin dia menggunakan tubuh dan hidupnya untuk membuka jalan bagi saya. Saya ingin berdiri di tempat di mana tidak ada lagi yang berani menindas saya. Chuni Wangler memperhatikan Wanson Dingley dari samping, tenggelam dalam pikirannya. Kemudian, dia menjadi semakin kejam, seolah-olah dia dirasuki setan. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani bernapas dengan keras. Ding tua, ada apa denganmu? Bagaimana dengan Sania Dingley? Wanson Dingley membelalakkan matanya dan berteriak pada Chuni Wangler, Sania Dingley. Saya ingin membuat hidup Sania Dingley lebih buruk daripada kematian. Biarkan dia memberikan kompensasi padaku untuk kaki ini. Dada Wanson Dingley naik dan turun dengan cepat. Dia sangat marah seolah-olah dia terbakar. Dia mengalihkan seluruh amarahnya ke Sania Dingley. Begitu pikiran jahat muncul, kemarahan dan rasa rendah diri tidak dapat lagi dikendalikan. Chuni Wangler tersedak, Ding tua, jangan menakutiku. Sania Dingley jalang itu pantas mati. Dia tidak hanya mengambil uangnya, tetapi dia juga menyebabkan keluarga kami yang beranggotakan 3 orang kehilangan seluruh harga diri kami. Yuan kecil masih di hotel. Jika Anda melakukan ini lagi, apa yang dapat saya lakukan? Kita tidak bisa melakukan apapun terhadap Sania Dingley itu sekarang. Mari kita tunggu sebentar lagi. Saat CEO Jin sudah tenang, dia mungkin bisa membantu kita. Mata Wanson Dingley tajam, dia bergumam pada dirinya sendiri, kami tidak sabar menunggu. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sania Dingley tidak berniat untuk mundur dari rangkaian tindakan ini. Agar dia tiba-tiba mempersulit kita, pasti ada Ahyolanda Lee membimbingnya dari belakang. Dengan otak itu, bagaimana mungkin dia tiba-tiba ingin menyingkirkan kita? Jika kita menunggu lebih lama lagi, dia mungkin akan menjungkir balikkan langit. Chuni Wangler bertanya dengan cemas, kalau begitu, haruskah kita pergi dan bertanya pada CEO Jin sekarang? Dia mungkin menyukai Yuan kecil.
Wan Son Dingeli mendengus dingin, kamu tidak suka mendengar bahwa kamu bodoh. Segalanya berbeda sekarang. Dulu, CEO Jin menyukai Sania Dingeli dan bersedia menukar 200 juta dengan saya. Sekarang, kita ada di tangannya, dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Bahkan jika Yuan kecil bisa menyenangkannya, dia mungkin tidak mau membantu kita. Awalnya aku berpikir aku bisa mengandalkan Yuan kecil untuk naik ke perahu Jin Li lagi, tapi kakiku ini, mata Wan Son Dingeli menjadi gelap, dan seluruh tubuhnya menjadi suram. Bukankah kakiku ini buktinya? Jin Li sama sekali tidak memperlakukan kita sebagai manusia. Saya akhirnya memahaminya, dan saya tidak berani meminta lebih banyak darinya. Adapun Yana Dingeli, jangan biarkan dia melamun lagi. Ketika Chuni Wangler memikirkan Yana Dingeli, dia merasa sangat tidak nyaman hingga hatinya hampir hancur. Itu adalah putri kandungnya. Sekarang dia terpaksa menemani lelaki tua berhati hitam itu, dia masih belum mendapatkan keuntungan apapun. Itu benar-benar pelanggaran yang berlebihan. Bab 72 mencari Huana Yansen. Wan Son Dingeli merenung sejenak dan merasa tidak ada cara yang baik untuk melakukannya sendirian. Dia masih membutuhkan seseorang yang memahami Sania Dingeli. Akan lebih baik jika dia bisa bersuara di industri hiburan. Mata Wan Son Dingeli tiba-tiba berbinar, dan dia berkata kepada Chuni Wangler dengan tergesa-gesa, di mana ponselku? Cepat, cari Huana Yansen dan telepon dia. Chuni Wangler masih patah hati karena Yana Dingeli. Ketika dia mendengar kata-kata Wan Son Dingeli, ekspresi sedihnya langsung berubah. Dia mengertakkan gigi dan menatap Wan Son Dingeli, apa maksudmu? Buka mata anjing Anda dan lihatlah. Sekarang kamu terpuruk, dan kamu telah dipukuli hingga sedemikian rupa. Aku masih di sisimu. Keluarga kami adalah orang yang berbagi suka dan duka di perahu yang sama. Sekarang kamu membenciku karena tidak berguna, kamu masih ingin mencari Huana Yansen, kekasihmu. Kecemburuan Chuni Wangler membara. Awalnya, dia tidak takut pada Huana Yansen, namun dia masih bisa memecat Huana Yansen dengan cepat karena uang yang diperoleh Sania Dingeli dikuasai oleh Chuni Wangler dan Wan Son Dingeli. Tidak peduli berapa banyak kekasih yang ada di luar, mereka tidak akan berselisih satu sama lain. Namun, sekarang setelah uangnya habis dan Wan Son Dingeli menyebutkan sedang mencari Huana Yansen, bagaimana mungkin Chuni Wangler tidak takut? Bagaimana jika Huana Yansen kembali, dan keduanya menangkap Sania Dingeli dan mencampakkannya? Chuni Wangler merasa bersalah dan bertindak lebih agresif. Dia meraung dengan nada mengancam, Wan Son Dingeli, kamu sudah cukup tua. Jangan tak tahu malu. Kami belum bercerai, dan kakimu juga seperti ini. Hanya aku yang bisa setia padamu. Jangan berpikir untuk mencari wanita lain. Wan Son Dingeli pada awalnya tidak terlalu peduli dengan kemarahan Chuni Wangler. Chuni Wangler selalu memiliki temperamen buruk. Sejak dia mengetahui perselingkuhannya dengan Huana Yansen, dia membenci Huana Yansen. Wan Son Dingeli juga merasa bersalah, lagi pula, dialah yang pernah bermain dengan sahabat Chuni Wangler. Namun, dia tidak menyangka Chuni Wangler akan mengangkat kaki Wan Son Dingeli sambil memarahinya. Ini kembali menyentuh titik sakit Wan Son Dingeli. Apakah maksud Chuni Wangler dia hanya bisa mengandalkan rasa kasihan dan kasih sayang wanita itu untuk tetap berada di sisinya? Ekspresi Wan Son Dingeli segera menjadi gelap saat dia menatap Chuni Wangler, jika kamu terus mengatakan kata-kata yang tidak ingin aku dengar, maka ceraikan aku. Saya melihat bahwa Anda sangat bodoh. Apa cara lain yang ada? Anda mengatakan hal-hal baik seperti berbagi suka dan duka. Walaupun aku lumpuh sekarang, aku masih punya otak dan koneksi. Saya khawatir Anda harus meminta makanan jika meninggalkan saya. Siapa yang tidak bisa meninggalkan siapa? Chuni Wangler mendengar Wan Son Dingeli berbicara terus terang, dan wajahnya berubah antara merah dan putih. Jari-jarinya yang gemetar menunjuk ke arah Wan Son Dingeli untuk waktu yang lama, dan dia sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara. Wan Son Dingeli mengusap kepalanya dan mengumpat dengan kesal. Dia baru saja menyelesaikan operasinya, dan dia sudah cukup lemah. Suasana hatinya naik dan turun ketika dia mengetahui bahwa dia menderita cacat. Dia kelelahan dan tidak ingin berurusan dengan Chuni Wangler lagi. Wan Son Dingeli menghela nafas dalam-dalam, Sania Dingeli masih hidup bahagia. Apakah kita akan mengalami konflik internal? Orang yang paling bahagia adalah Sania Dingeli. Kami masih bisa menggunakan identitas kami sebagai orang tua untuk menekannya melalui opini publik. Percuma kalau kita benar-benar bercerai. Bisakah kamu berhenti main-main?
Ketika Chuni Wangler mendengar kata-kata Wanson Dingeli, dia mendapatkan kembali rasionalitasnya. Dalam waktu singkat, dia menjadi gelisah dan pusing lagi. Dia kembali ke ranjang rumah sakit untuk mengambil oksigen tetapi tidak lupa mengejek, karena kamu sudah mengetahuinya, lalu mengapa kamu masih mencari Huana Yansen itu? Wanson Dingeli tidak tahan dengan rasa sakitnya dan meringis saat dia berbaring lagi. Dia berkeringat dingin dan berkata, kami berdua terjebak di sini. Apa yang bisa kita lakukan? Huana Yansen telah menjadi manajer selama bertahun-tahun. Dia lebih akrab dengan industri hiburan daripada kami berdua dan mengenal banyak orang. Siapa lagi yang bisa kita andalkan jika kita tidak meminta bantuannya sekarang? Jangan bicara omong kosong. Jika kamu membuatnya marah lagi dan dia melarikan diri, kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Meskipun Chuni Wangler masih tidak senang, dia mendengarkan Wanson Dingeli. Dengan wajah penuh keengganan, dia menemukan nomor telepon Huana Yansen dan meneleponnya. Setelah kejadian sebelumnya, Chuni Wangler takut Huana Yansen akan terus mengganggunya, jadi dia sudah lama memblokir Huana Yansen. Pada akhirnya, dia tidak pernah berpikir akan ada hari di mana dia akan meminta bantuannya. Sayang sekali. Begitu Huana Yansen mengangkat telepon, dia mengutuk sekuat tenaga, Chuni Wangler. Goblok sia. Apakah Anda bersedia mengeluarkan saya dari daftar blokir? Kamu penyihir tua berhati hitam, kamu benar-benar memecatku. Mana uang saya? Mengapa Anda kehilangan semua uang Anda? Anda benar-benar memukuli Sania Dingeli di jalan. Kamu gila. Huana Yansen tidak dapat menghubungi siapapun setelah dia dipukuli oleh Chuni Wangler dan dipecat dari studio. Bab 73. Flirting. Bab 73, Bab 073. Menggoda. Huana Yansen mengandalkan Sania Dingeli dan Wanson Dingeli selama bertahun-tahun untuk mendukungnya. Hidupnya sangat nyaman. Namun, dia tiba-tiba kehilangan pekerjaannya. Dia juga melihat di berita bahwa Sania Dingeli telah membubarkan studionya dan memindahkan asetnya. Huana Yansen sangat cemas hingga dia berteriak. Itu juga uangnya. Dia hanya selangkah lagi. Jika dia punya lebih banyak waktu, dia akan mampu mengendalikan semua uang Sania Dingeli. Sekarang sudah hilang. Semuanya hilang. Namun, tidak ada jalan lain. Huana Yansen tidak dapat menemukan siapapun. Ponsel Wanson Dingeli dan Chuni Wangler tidak dapat dihubungi. Panggilan ke Sania Dingeli selalu terputus. Huana Yansen hidup dalam kecemasan dan kesakitan setiap hari. Hatinya sakit ketika memikirkan berapa banyak uang yang telah ditransfer oleh Sania Dingeli. Huana Yansen dipukuli habis-habisan oleh Chuni Wangler. Ada memar di sekujur tubuhnya, tapi betapapun parah lukanya, itu tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit di hatinya. Dia hanya bisa mencoba menelepon setiap hari. Begitu dia keluar dari rumah sakit, dia berlari ke gedung keluarga Dingeli untuk menghentikan mereka. Namun, dia tidak menyangka akan melihat berita tentang Wanson Dingeli dan Chuni Wangler yang memukuli Sania Dingeli di jalan dan mengirimnya ke kantor polisi. Huana Yansen memutar matanya dan hampir pingsan. Apakah kedua orang ini idiot? Operasi bodoh macam apa ini? Uangnya sudah diambil, dan mereka masih berani memukuli orang. Huana Yansen tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa opini publik di internet akan gempar. Namun, itu pasti menguntungkan Sania Dingeli dan bukan mereka. Setelah itu, Yana Dingeli menuduh Sania Dingeli, dan Sania Dingeli melaporkan kasus tersebut. Perkembangan situasi menjadi semakin menggelikan. Huana Yansen menyaksikan tanpa daya saat keluarga Dingeli memainkan beberapa kartu bagus mereka hingga berkeping-keping. Akan sulit bagi mereka untuk membalikkan keadaan sekarang. Huana Yansen sangat marah di rumah hingga dia hampir muntah darah. Dia tidak menyangka Chuni Wangler tiba-tiba menelepon. Emosi yang terpendam dalam waktu lama langsung meledak. Huana Yansen berharap dia bisa menemukan Chuni Wangler, dan mereka berdua bisa bertengkar lagi. Saat rival cinta bertemu, mata mereka menjadi sangat merah, belum lagi mantan sahabat telah berbalik melawan satu sama lain. Chuni Wangler sudah tidak senang. Ketika dia mendengar Huana Yansen memarahinya saat dia mengangkat telepon, dia tidak dapat menahannya. Saya bodoh, jadi sahabat saya merayu suami saya. Jika kamu masih punya wajah, kamu harus bersikap sopan padaku. Kaulah yang mengecewakanku. Apakah kamu masih punya wajah untuk memarahiku? Apa maksudmu kamu tidak punya uang? Itu uang Sania Dingeli. Sania Dingeli mendapatkannya untuk keluarga kami. Apa hubungannya denganmu?
Chuni Wangler mengabaikan pandangan cemas Wan Son Dingeli ke samping dan berbicara secepat yang dia bisa. Sania Dingeli mampu sekarang. Dia mengambil semua uang itu dan melarikan diri. Mengapa kamu berteriak padaku jika Old Ding dan aku tidak bisa pergi sekarang? Apakah kamu takut dipukuli? Wan Son Dingeli menutup matanya dengan putus asa. Dia marah atas kebodohan Chuni Wangler. Awalnya, dia ingin menggunakan Huana Yansen untuk bekerja padanya. Jika Chuni Wangler terus berbicara, dia hampir akan membeberkan ilmunya. Wan Son Dingeli dengan cepat menegur, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Diam. Mata Huana Yansen beralih ke ujung telepon yang lain dan segera menjadi tenang. Dia telah berkecimpung di industri hiburan selama bertahun-tahun dan pasti memiliki beberapa koneksi. Dia hanya marah sekarang, tapi setelah mendengarkan kata-kata Chuni Wangler dan sikap Wan Son Dingeli, apalagi yang tidak dia mengerti. Mereka hanya mengingatnya karena mereka tidak punya tempat lain untuk pergi. Chuni Wangler jalang itu memukulinya. Sekarang dia tidak punya uang, dia masih ingin dia membantu. Huana Yansen tidak lagi bingung, dia berkata dengan sinis, "Yo, apa kamu yakin masih ingin bicara seperti itu padaku? Lihatlah betapa banyak hal bodoh yang kalian lakukan tanpa aku. Jadi bagaimana jika aku memarahimu? Saya telah bertanggung jawab atas bisnis Sania Dingeli selama bertahun-tahun, dan saya telah bekerja keras tanpa penghargaan apapun. Lalu bagaimana bisa itu tidak dihitung sebagai uangku?" Setelah mengatakan itu, dia meninggikan suaranya dan berteriak, "Ding tua. Apakah saya benar? Apakah kamu merindukan saya?" freewebnovel.com. Wan Son Dingeli segera membujuk Huana Yansen, "Ya, ya, ya. Selama bertahun-tahun, saya mengandalkan Anda untuk membantu saya. Kamulah yang paling cakap dan paling pengertian dalam pikiranku." Ekspresi Chuni Wangler sama jeleknya dengan dia seperti baru saja makan kotoran. Dia memelototi Wan Son Dingeli dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk lagi. Wan Son Dingeli dengan cepat menatap Chuni Wangler dengan tatapan gila dan berkata, "Berhenti bicara. Aku hanya berakting." Kemudian, Wan Son Dingeli mengulurkan tangan dan meminta telepon Chuni Wangler. Chuni Wangler menahan napas. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia harus menderita penghinaan seperti itu suatu hari nanti. Dia harus mendengarkan suaminya menggoda sahabatnya. Namun, Wan Son Dingeli telah menganalisis pro dan kontra dari situasi tersebut. Dibandingkan dengan suami playboy, Chuni Wangler masih menginginkan uang lebih. Oleh karena itu, dia hanya bisa memberikan telepon kepada Wan Son Dingeli dengan wajah pucat. Bab 74 Sania Dingeli adalah anak serigala. Begitu Wan Son Dingeli menerima telepon, dia dengan sengaja melunakkan suaranya dan membujuk Huana Yansen. Meskipun dia masih memiliki Chuni Wangler di sisinya dan Wan Son Dingeli merasa sedikit bersalah di depan istrinya, tidak ada yang bisa dia lakukan dalam situasi ini. Kemarahan Huana Yansen di ujung telepon jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Dia dan Chuni Wangler sekarang bersumpah, musuh. Mereka membenci satu sama lain sama seperti mereka menyukai satu sama lain di masa lalu. Apalagi Huana Yansen tidak lagi menganggap Chuni Wangler sebagai sahabatnya. Dia telah memarahinya berkali-kali di belakang punggungnya dan meremehkan hatinya. Namun, karena statusnya sebagai istri pertamanya, dia sedikit menyerah padanya, dan hati Huana Yansen sudah tidak seimbang. Namun, Huana Yansen masih menaruh ketulusan pada Wan Son Dingeli. Dia telah mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak peduli dengan istri pertamanya selama bertahun-tahun. Selama dia dan Wan Son Dingeli bekerja sama untuk mengendalikan Sania Dingeli, mereka akan menjadi pasangan yang paling cocok. Hanya masalah waktu sebelum mereka menendang Chuni Wangler di depan Sania Dingeli. Dia sudah memiliki mentalitas seorang ibu tiri. Saat kejadian itu terjadi, Huana Yansen tertangkap basah dan dipukuli oleh Chuni Wangler. Dia mengalami depresi dan kecemasan selama berhari-hari. Dia baru saja melampiaskan amarahnya pada Chuni Wangler. Saat giliran Wan Son Dingeli, yang tersisa hanyalah keluhan dan kegenitan wanita itu. Huana Yansen mencubit tenggorokannya dan mengeluh kepada Wan Son Dingeli, "Ding tua, tahukah kamu betapa kejamnya Chuni Wangler? Dia memukuli saya dan memaksa saya dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Badanku sakit." Ekspresi Wan Son Dingeli membeku. Dia melirik ke arah Chuni Wangler, yang sangat marah hingga dia akan muntah darah dan merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Bagaimana mungkin Wan Son Dingeli tidak memahami Chuni Wangler? Mereka telah menikah selama bertahun-tahun.
Chuni Wangler mungkin sedikit bodoh, tapi dia jelas bukan tipe orang yang akan menderita kerugian. Ketika dia tahu dia berselingkuh dengan Huana Yansen, dia tidak membiarkannya begitu saja. Dia bahkan tidak berani melawan Chuni Wangler saat itu. Huana Yansen beruntung dia tidak memukulinya sampai mati karena dorongan hati. Namun, dia pasti tidak bisa mengatakan itu pada Huana Yansen. Wanson Dingeli hanya bisa terus membujuknya, apakah kamu merasa lebih baik? Ini salahku karena tidak mengunjungimu tepat waktu. Saya yakin Anda sudah mengetahui tentang hal-hal yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Aku sangat marah sampai alisku terbakar. Huana Yansen mendengus dingin. Kamu sedang memikirkan sifat-sifat baikku sekarang. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Jika kamu berpikir untuk menanyakan ideku, kamu tidak akan jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Huana Yansen ingat bahwa Sania Dingeli sengaja menipunya untuk mengatakan yang sebenarnya hari itu, yang menyebabkan Chuni Wangler menyadari bahwa dia berselingkuh dengan Wanson Dingeli. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Saya sudah memberitahu Chuni Wangler sejak lama bahwa Sania Dingeli telah berubah. Sania Dingeli telah lama berpura-pura dan membodohi kami semua. Dia hanyalah anak serigala berhati hitam. Pikiran Chuni Wangler dipenuhi rasa cemburu. Sekarang dia menunda masalah penting. Chuni Wangler mendengarkan kritik Huana Yansen yang tiada henti terhadapnya. Meskipun usianya sudah tua, dia diam-diam memarahi Huana Yansen karena tidak tahu malu di depan Wanson Dingeli. Namun, dia tidak bisa membantahnya. Pada hari dia menabrak Huana Yansen, dia memang memberitahunya bahwa Sania Dingeli lah yang membuat perpecahan di antara mereka. Namun, dia terlalu marah dan dibutakan oleh rasa cemburu. Dia tidak mau mendengarkannya sama sekali. Sekarang, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan tidak bisa membantah. Wanson Dingeli selalu patuh pada Huana Yansen. Suaranya romantis dan penuh kasih sayang. Bagus, bagus, bagus. Saya tahu Anda selalu menjadi yang paling pintar. Baik sayang, cepat pikirkan caranya. Apakah Anda benar-benar ingin menonton Sania Dingeli mengambil semua uangnya dan terus menghasilkan uang dengan lancar di industri hiburan? Suasana hati Huana Yansen membaik setelah dibujuk oleh Wanson Dingeli. Dia berhenti berpura-pura dan bertanya langsung, di mana kamu bersembunyi sekarang? Bukankah kamu dikirim ke pusat penahanan oleh Sania Dingeli? Bagaimana kamu masih bisa meneleponku? Wanson Dingeli mencibir, jingan kecil itu tidak cukup kuat untuk menjebakku sampai mati di pusat penahanan. Seseorang menyelamatkan kita, tapi kita masih harus bersembunyi dari pusat perhatian. Kita tidak bisa keluar. Di permukaan, kami masih perlu mengandalkan Anda untuk menangani berbagai hal. Wanson Dingeli tidak ingin membicarakan situasi tragis tadi malam, juga tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri di depan kekasih masa lalunya. Wanson Dingeli ahli dalam berbicara dengan orang dan hantu. Dia memutar matanya, dan meskipun gelap, bisa dikatakan putih. Oleh karena itu, dia hanya berbicara tentang penyelamatan dan tidak menyebutkan hal lain. Dengan cara ini, Huana Yansen masih bisa merasakan bahwa dia tidak sepenuhnya tidak berguna dan masih memiliki beberapa kemampuan. Dengan cara ini, dia bersedia membantunya. Seperti yang diharapkan, Huana Yansen tersenyum ketika dia mendengar, tentu, Ding Tua, kamu masih banyak akal. Karena kamu sudah mengatakan itu, aku akan membantu kalian lagi. Tapi izinkan saya mengatakan sesuatu yang buruk dulu. Saya, Huana Yansen, tidak mudah ditindas. Jika Chuni Wangler masih berlebihan denganku kali ini, ayo kita putus secepatnya. Tidak seorang pun boleh menyalahkan siapapun. Bab 75 Aku yang terbaik dalam mengungkap kotoran. Ketika Wanson Dingeli mendengar Huana Yansen menyetujuinya, bagaimana mungkin dia tidak mendengarkannya? Dia terkekeh dan menjawab, aset yang telah kami bertiga kerjakan dengan keras, kami pasti tidak bisa membiarkan Sania Dingeli mengambilnya begitu saja. Kali ini, kami bertiga akan bekerja sama. Kita tidak bisa lagi terhasut oleh si jalang Sania Dingeli itu. Saya sudah memarahi Chuni Wangler. Jangan marah lagi, sayang. Huana Yansen merasa puas dan mengucapkan beberapa patah kata lagi dengan Wanson Dingeli. Chuni Wangler merasa jijik, mendengarkan dari samping. Usianya hampir 50 tahun, tetapi dia masih tidak disiplin. Pantas saja Wanson Dingeli tidak suka pulang ke rumah saat sedang keluar berpesta. Itu karena rubah betina yang menggoda seperti Huana Yansen merayunya. Dia 10.000 kali lebih tercela dari Sania Dingeli. Dia bahkan menyebut ada 3 orang yang berbagi harta benda.
Huana Yansen mengandalkan amalnya untuk menjadi manajer Sania Dingli, dan sekarang dia bertindak sebagai bos. Siapa yang berada di sisinya? Jika mereka bisa merebut kembali asetnya dan memaksa Sania Dingli kembali, dia akan menjadi orang pertama yang merobek wajah Huana Yansen. Chuni Wangler tidak mau lagi mendengarkan olok-olok genit itu. Dengan nada yang tidak bersahabat, dia berkata dengan sinis, "Kamu mengatakannya dengan cukup baik. Sebelum masalah selesai, Anda sudah ingin membagi uangnya. Saya tidak tahu apakah Anda dapat membuat Sania Dingli kembali dengan patuh dan menyerahkan uangnya." Wanson Dingli juga menantikan jawaban Huana Yansen. Jika dia mengatakan ini, itu akan membuat Huana Yansen tidak senang. Wajar jika Chuni Wangler mengatakannya untuk memprovokasi Huana Yansen. Chuni Wangler memang memprovokasi Huana Yansen. Dia adalah orang terakhir yang ingin merugikan Chuni Wangler. Tentu saja, dia tidak sabar untuk membuktikan dirinya di depan Wanson Dingli. Dia mendengus percaya diri, "Saya, Huana Yansen, telah menjadi manajer selama bertahun-tahun tanpa hasil. Kalian berdua punya ikan dan daging yang enak. Saat kamu sedang bersenang-senang, bukankah aku selalu menjadi orang yang membawa Sania Dingli ke tempat kerja, hujan atau cerah? Selama bertahun-tahun, semuanya telah saya lakukan. Bukankah aku punya koneksi?" Perkataan Huana Yansen tidak salah. Ketika Wanson Dingli dan Chuni Wangler menerima sejumlah besar uang yang diperoleh Sania Dingli, mereka mau tidak mau menyia-nyiakannya dengan bebas. Mereka menyerahkan sebagian besar masalah kepada Huana Yansen untuk ditangani. Namun, Huana Yansen tidak berbaik hati untuk tetap berada di sisi Sania Dingli. Dia memanfaatkan ketidakhadiran Wanson Dingli dan Chuni Wangler untuk memonopoli kekuasaan dan diam-diam menyembunyikan banyak keuntungan. Namun, saat ini, dia mengatakannya dengan cara yang bermartabat. Wanson Dingli secara alami tahu bahwa Huana Yansen tidak egois dan luar biasa seperti yang dia katakan. Namun, dia belum bisa perhitungan saat ini. Dia hanya bisa bertanya dengan baik, "Lalu bagaimana rencanamu menghadapi Sania Dingli?" Huana Yansen mendengus dingin dan bertindak seperti manajer selebriti wanita papan atas selama bertahun-tahun. Bukankah Sania Dingli masih ingin terus bekerja di industri hiburan? Aturan kelangsungan hidup industri hiburan tidaklah sesederhana itu. Selama dia bertahan di industri hiburan, dia pasti akan diawasi dan dikritik oleh opini publik. Apakah kamu tidak menyadarinya? Kami sedang berperang dalam perang opini publik saat ini. Bukankah Sania Dingli berbuat banyak untuk membuat para idiot itu merasa kasihan padanya dan mendukung kemandiriannya? Jika kita tidak bisa melawan, dia akan menjadi orang paling malang di internet. Wanson Dingli juga tahu bahwa mereka berlomba-lomba untuk melihat siapa yang bisa meyakinkan publik dan mengendalikan opini publik. Tidak peduli apa yang dilakukan Sania Dingli, tidak ada yang mau mempercayainya. Namun, ketika dia memikirkan hal-hal yang telah terjadi beberapa hari terakhir ini, Wanson Dingli menghela nafas, dan matanya kabur, perang opini publik. Sebagai ayahnya, wajar saja jika saya mendisiplinkannya. Bukankah saya masih dikirim ke pusat penahanan olehnya? Saat itu, saya hanya memberinya beberapa pelajaran. Namun, orang-orang di sekitar saya mulai meneriaki saya tentang kekerasan dalam rumah tangga. Tidak ada gunanya bagaimanapun aku menjelaskan bahwa aku adalah ayahnya. Bagaimana saya bisa mengendalikan opini publik? Huana Yansen mendengus dingin, "Saya sudah melihat videonya. Semuanya ada di internet. Orang lain akan salah menafsirkan kata-kata yang Anda ucapkan. Masyarakat seperti apa yang kita jalani saat ini? Tidak boleh orang tua kandung memukuli orang lain. Tidak peduli apa yang kamu katakan, itu tidak ada gunanya. Anda hanya akan membuat mereka berpikir bahwa ayah kandung mereka pun seperti ini. Sania Dingli akan menjadi lebih buruk lagi. Kami juga harus belajar bagaimana berperan sebagai korban. Pertama, kita harus menodai citra Sania Dingli dan mengungkap keburukan dirinya. Kemudian, kita dapat menggunakan identitas orang tua untuk menekannya dari moral yang tinggi. Kami tidak takut dia tidak kembali dengan patuh dan mengakui kesalahannya. Bahkan jika dia tidak ingin kembali, dia akan dimarahi oleh netizen sampai dia tidak punya pilihan selain kembali. Mata Wanson Dingli berbinar, dan dia buru-buru bertanya, "Kamu punya ide?" Saya pandai memarahinya berdasarkan moral yang tinggi, tetapi kekotoran apa yang bisa kita ungkapkan tentang dia? Bukankah kita harus mencari seseorang untuk berkonsultasi dan mengumpulkan beberapa bukti?